Hai Virgo, balik lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa yang sesuai, dan cross watcher kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Dan jangan lupa nggak hanya nonton Virgo, tapi juga nonton moon sign kalian dan juga rising atau ascendant sign kalian ya. Kita langsung aja lihat apa sih yang Virgo perlu ketahui di bulan November 2024 ini. Dengan segala komposisi energi semesta di bulan ini, apa yang Virgo perlu ketahui ya. Dan anyway, ini dua sih kartunya ya, gue nggak mau, gue butuh satu. Virgo, highlight bulan ini selain new moon di Scorpio yang sudah lewat, full moon di Taurus, ada Saturn yang direct ya di Pisces, juga Mercury retrograde di Sagittarius tanggal 26. The Star, The Star, The Star, The Star. Healing tema kalian di bulan ini, The Star. Oke. Minggu pertama, Ten of Wands. Rintangannya, Three of Cups. Minggu kedua, Queen of Cups. Rintangannya, Eight of Cups. Minggu ketiga, Five of Cups. Rintangannya, The Fool. Apa namanya ini? Minggu keempat, Ace of Cups. Rintangannya, Nine of Pentacles. Saran dan action, The Word. Under the deck, King of Pentacles. Kita lihat ya, tema buat Virgo di bulan ini, The Star. Wish fulfilled ya, harapan yang terwujud. Energi Aquarius. Dalam kesehari-harian mungkin ada yang terwujud ya, ada yang terwujud harapannya ya di bulan ini. Berhubung ini energi Aquarius, tapi emang butuh ini apa sih namanya, Pluto yang masuk Aquarius tanggal 19 ya. Dalam kesehari-harian, pekerjaan mungkin ya, kebiasaan baru mungkin yang buat itu akan mewujud nyata, menjadi nyata ya kan. Di minggu pertama yang sudah lewat ya, energinya Ten of Wands. Ten of Wands ini energinya Sagittarius ya. Ada Mercury yang masuk Sagittarius ya, setelah meninggalkan di Scorpio. Jadi new moon di Scorpio itu ya tanggal 1 itu berbarengan dengan Mercury di Scorpio di 29 derajat ya. Berbarengan juga dengan Mars di Cancer yang 29 derajat, yang beroposisi juga dengan Pluto 29 derajat di Capricorn. Nah, buat Virgo ini mindset ya, Mercury di Scorpio ini bicara tentang mindset, pola pikir, pengalaman. Jadi lebih ke entah ini juga apa namanya, buat Virgo itu di ini pengolahan data loh, pengolahan data ya.
mengolah memorinya juga. Ya. Karena si energi Merkuri Scorpio itu riset. Ya. Riset. Seakan-akan detektif lah, gitu kan. Riset terus. Jadi introspeksi ke belakang gitu, dan mencari tahu dan menganalisanya kenceng banget itu dengan energinya Merkuri di Scorpio. Tapi yang jelas tanggal 2 dia masuk ke Sagittarius. Ini bicara Merkuri masuk ke Sagittarius itu mencari kebenaran. Untuk melepaskan apapun itu tanggung jawab, ya, tentang properti, rumah tangga, tentang tradisi, ya, stabilitas emosional, ya, release. Karena udah 10 itu awal juga akhir. Ya. Awal juga akhir. Nah, melepaskan masalah rumah mungkin, ya, properti, ya. Dan challenge-nya Three of Cups. Three of Cups ini tentang ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong, ya, party-party. Tentang mungkin, ini lagi-lagi general reading ya. Kalau kalian butuh private atau personal reading, di box description gue itu ada link ke WA gue, bahas gue aja. Jadi untuk beberapa dari kalian ini tentang ada yang selingkuh mungkin ya, Three of Cups. Jadi ada yang ketiga, tentang pihak ketiga, ya kan. Jadi untuk beberapa dari kalian di sini adalah melepaskan rumah untuk jadi, ya kan, karena ini meninggalkan rumah, ada yang pindah dan segala macam karena ada pihak ketiga. Ini energi Cancer ya. Ini energi Cancer, Three of Cups. Energi Cancer, Mars masih di Cancer waktu minggu pertama. Sampai tanggal 4 dia baru pindah ke Leo. Ya. Jadi karena Mars di Cancer buat Virgo itu ada di pertemanan, ya. Masalah pertemanan, network, komunitas. Jadi mungkin ada. Dan Mars di Cancer oposisi dengan Pluto di Capricorn ya. Ini tentang komunitas kalian, lingkungan sekitar kalian yang memang itu berseberangan ya dengan masalah kreativitas mungkin beberapa dari kalian, untuk masalah anak mungkin ya. Masalah anak beberapa dari kalian, beberapa lagi kalian mungkin ini tentang romance, relationship, ya. Yang nggak sesuai dengan maunya kalian. Kalian memang namanya Pluto ya, Pluto kan transformasi ya. Kan sama-sama Mars di Cancer 29 derajat, Pluto di Capricorn sama-sama 29 derajat. Dan Merkuri di Scorpio 29 derajat. Jadi coba ini nih kan gitu ya, nge-cross ya. Jadi dia yang bikin kalian tuh di minggu pertama itu harus melepaskan tempat tinggal kalian karena komunitas atau network yang ini itu tantangannya kalian gitu loh. Tantangannya, challenge-nya kalian adalah komunitasnya nggak sesuai mungkin sama kalian ya, pertemanannya mungkin nggak sesuai. Nah, yang perlu dilihat lagi adalah introspeksi tentang pemahaman kalian sendiri akan nilai-nilai yang kalian pegang, prinsip-prinsip yang kalian pegang ya. Anyway, so spesifik banget sih, sangat-sangat spesifik. Minggu kedua, oh ya,
sebentar, bicara masih masa Cancer tadi ya, Mars di Cancer. Tanggal 4 dia Marsnya meninggalkan Cancer masuk ke Leo. Nah, tapi Mars di Leo ini jalannya pelan banget karena Marsnya udah mulai ngerem, mempersiapkan diri untuk retrograde di awal bulan Desember. Jadi Mars ini bakalan jalannya pelan banget, cuman mencapai 6 derajat di Leo. Terus habis itu ntar diem sampai ntar balik lagi ke Cancer ya. Dan energi Mars sama Mars oposisi Pluto ini sampai bulan Mei 2025. Nah, karena Pluto juga akan bergeser masuk ke Aquarius kan ya. Nah, tuh. Jadi dia akan ngikut terus tuh sampai nanti balik lagi ke Cancer tuh si Marsnya. Ya, jadi dicek, introspeksi ya. Nah, kalau untuk selama Mars di Leo ini, jadi kalian dibuat untuk nyicipin atau ngintip energi Mars di Leo nanti tahun 2025, di saat dia jalan udah mulai jalan balik lagi ke Leo dan berjalan seperti biasa ya. Itu sekitar bulan Juni ya. Dan Mars di Leo itu apa sih dampaknya buat Virgo? Bagaimana kalian bersikap ya, bagaimana kalian bersikap untuk menghadapi segala ketidaktahuan kalian. Menghadapi ketidaktahuan bagaimana? Oke. Karena Leo buat Virgo ada di rumah ke-12, segala sesuatu yang sifatnya di luar kemampuan kita bernalar, segala sesuatu yang sifatnya gelap, nggak jelas, ketidaktahuan alam bawah sadar. Nah, anyway, di minggu kedua, Queen of Cups masih energinya Cancer. Ini masalah network, pertemanan, lingkungan, ya, komunitas, kontribusi apa yang kalian bisa berikan terhadap terhadap komunitas kalian dan lingkungan sekitar kalian ya. Mars di Cancer. Rintangan atau challenge-nya kalian adalah Eight of Cups. Mungkin beberapa dari kalian di challenge-nya adalah anak ya. Meninggalkan anak tuh agak sulit. Untuk beberapa dari kalian itu rintangannya adalah meninggalkan situasi yang sudah lagi tidak memenuhi kebutuhan emosional kalian. Untuk beberapa dari kalian rintangannya adalah cukuplah meratapi kekosongan emosional itu. Cukup, jangan diratapin terus gitu loh. Sesuatu yang sudah nggak sesuai lagi gitu. Ini Eight of Cups ini energi Pisces ya, energi Pisces. Buat Virgo itu masalah relationship ya, yang memang sudah lagi nggak sesuai, nggak selaras. Betapa inginnya kalian ya, care, peduli, betapa baiknya kalian peduli terhadap seseorang. Kalau itu nggak sesuai, leave it behind, tinggalkan. Karena lagi-lagi ini energi Pisces ya, bersamaan dengan full moon di Taurus ya. Full moon di Taurus tanggal 15 itu Saturn direct di Pisces. Jadi Saturn itu kan energinya adalah peraturan, tanggung jawab, mandiri ya, institusi, lagi government, pemerintah, lembaga,
Bersamaan dengan full moon di Taurus, itu artinya Taurus itu lebih dengan nilai, tradisi, komitmen, agama, pernikahan, kontrak yang memang berakhir. Kalian mungkin dipaksa untuk tunduk oleh yang namanya semesta karena si Saturn itu ya, energinya si Saturn itu untuk ngikutin peraturan dunia, karena dia direct ya, jadi dia lebih aktif untuk lebih grounded, lebih membumi lagi, bukan karena idealisme atau ideologi kalian sendiri yang bagaimana seharusnya, tapi lebih grounded, lebih membumi, bukan karena bagaimana idealnya. Karena bicara Cancer, energi Cancer itu artinya juga energi the moon, full moon ya. Karena ruler planet Cancer ada moon, full moon di Taurus gitu. Energi Taurus itu sendiri dan full moon di Taurus juga konjang dengan Uranus ya. Uranus itu adalah jati diri kita. Uranus itu sifatnya rebel, pemberontak dari hal-hal yang mau peraturan kayak mau sistem kayak yang memang udah nggak sejalan, nggak selaras lagi, dia akan tabrak. Itu energi Uranus. Nah, full moon di Taurus buat Virgo itu tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi, hukum, bahkan jarak, entah itu secara emosional, entah itu secara geografis ya. Tentang belajar lagi bagaimana melampaui perbedaan-perbedaan itu ya. Melampaui keterbatasan kita sendiri, dan didukung juga sama Saturn yang direct. Oke. Minggu ketiga, Five of Cups. Kalian menyayangi, kalian meratapi, kalian regret, menyesal akan itu cups yang udah jatuh, udah rusak, udah kosong ya. Tentang kalian meratapi kehilangan kalian secara emosional ya. Kalau bicara cups itu emosional, dan Five of Cups itu energi Scorpio. Kalian menyayangkan, menyesali cara berpikir kalian sendiri, pemahaman kalian sendiri. Kalian meratapi itu, dan challenge-nya adalah the Fool. Menerima ketidaktahuan, menerima perbedaan, menerima resiko, dan menjalani, memulai sesuatu yang baru dengan keyakinan yang kuat. Apapun resikonya, apapun yang ketidaktahuan itu, kalian bisa hadapi. Ini energi Aries, dan di Aries ya itu ada Chiron yang retrograde. Chiron itu penyembuh trauma kan, penyembuh trauma yang masih juga energinya. Chiron retrograde itu masih menyinggung Jupiter ya, Jupiter yang juga lagi retrograde. Nah, Jupiternya di Gemini. Untuk Virgo itu masalah status ya, status pekerjaan, status pernikahan, tentang reputasi kalian sendiri, tentang long term goal kalian, tentang karir ya. Dan Aries buat Virgo itu adalah bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan. Ada Chiron, ada trauma di situ. Bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan, entah itu properti, entah itu ideologi, entah itu warisan, entah itu finansial, entah itu kerjasama, joint venture, ya. Energi, fokus, bagaimana?
Dan energi Jupiter retrograde di Gemini ya, sama bersinggungan dengan si Chiron yang retrograde, masalah trauma tadi di Aries, itu masih akan berlangsung sampai 2 bulan ke depan. It takes time. It takes time. Ya kan? Minggu keempat ada Ace of Cups. Uhuy. Ada Ace of Cups, ada penawaran cinta, ada penawaran ya nggak semua ya, nggak untuk semua, ini general reading. Jadi ini bisa jadi adalah penawaran yang sifatnya menyenangkan secara emosional, itu bikin kita gegap gempita gitu loh. Tapi karena kita dapat yang ini nih ya, yang gelap bukan yang terang. Nah, ini masih belum jelas. Nah, ada penawaran tapi masih belum konkret, kurang lebih gitu, belum konkret ya. Ada penawaran tapi challenge-nya adalah Nine of Pentacles. Tunjukkan, ini dapatnya yang kalian dapatnya yang punggung ya, bukan yang depan, yang punggung. Artinya challenge-nya adalah tunjukkan. Jangan diumpetin, jangan ditahan kemampuan kalian. Tunjukin kemampuan kalian kalau kalian mampu. Tunjukin kalau kalian mandiri. Tunjukin kalau kalian cukup. Ini energi self sufficient, ini energi Virgo itu sendiri. Jadi tunjukin kemampuan kalian, jangan malah ditutup-tutupin gitu loh oleh distraction ya, atau hal-hal lain. Tunjukin kemampuan kalian dengan melakukan apapun yang memang itu kalian menjadi terlihat potensial kalian sendiri, potensi-potensi yang kalian miliki. Kan? Action dan saran tunjuk untuk Virgo, the word, kelarin. Yang memang udah kelarin. Ini energi Aquarius, Pluto di Aquarius tanggal 19. Kelarin siklus itu. Ya. Kebiasaan-kebiasaan kalian. Ya. Ingat ya, tema bulan ini The Star. Kalian akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Kalian akan memanifestasikan harapan kalian untuk menjadi nyata. Tapi masih satu. Tapi kalian mesti healing. Healing, bersihkan energi-energi kalian dari hal-hal atau energi-energi yang memang sudah nggak selaras lagi dengan kalian. Sehingga kalian bisa mewujudkan keinginan kalian itu sesuai dengan jati diri kalian. Bukan karena nilai-nilai sosial, nilai-nilai society. Bukan berdasarkan karena keharusan, tapi jati diri kalian. Oke. Alam bawah sadar kalian, King of Pentacles. King of Pentacles ini energinya Taurus. Energi Taurus ya. Mungkin kalian berurusan dengan Taurus, tapi yang jelas ini full moon di Taurus ya, yang ada rasanya tuh akhir. Kan full moon itu konotasinya ending ya, akhir dari sebuah komitmen, yang rasa-rasanya tuh juga pakai ada pemberontakan gitu loh, ada pemberontakan karena ada si Uranus di Taurus ya, dan dia bergunjing loh, sedebat-debatnya tuh plus Saturn ya, yang bersamaan dengan itu Saturn yang direct di Pisces. Kita langsung aja ke Wisdom of the Oracle. Wisdom of the Oracle, kita lihat ya.
saran dan petunjuk untuk Virgo di 2024 November. Satu kartu aja, guys. Wih, banyak. Ini yang akhirnya keluar. A change in the wind, tapi keluarnya kebalik. A change in the wind, artinya akan ada perubahan. Angin perubahan itu sudah ada, cuman masih belum mau berubah. Belum berubah karena kebalik dia keluarnya. Masih belum mau berubah. Sudah saatnya berubah, tapi belum mau. Plutonya kurang, kurang kencang. Anyway, ya. Under the deck-nya higher power, ya kan? Ini kekuasaan yang tertinggi, kesadaran yang tertinggi, yang akan jadilah witness lah, jadilah saksi akan sesuatu kuasa yang jauh lebih besar daripada kita sendiri, ya kan? Karena kita maunya seperti apapun, kalau memang kuasanya bilang lain, ya bilang ya lain, ya kan? Anyway, semoga resonate dan berguna. Kalau ya, jangan lupa untuk like, comment, and share.